Sebuah brand terlahir lagi dan lagi. Udah kayak artis Korea aja nih, debut terus. Kali ini dari in-ear monitor Aga Sound dari seri mereka Aga One. Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Brand Aga Sound, brand yang pertama kali saya dengar di kancah per in-ear monitoran. Dengan in-ear monitor debut mereka yaitu Aga One. Dan in-ear monitor ini merupakan in-ear monitor yang bermain di ranah budget. Untuk driver sendiri dimotori oleh single dynamic driver 10 mm dual magnetic. Dan konfigurasi single dynamic driver ini bisa dikategorikan konfigurasi yang cukup umum di kalangan in-ear monitor budget. Untuk kabelnya sendiri dual pin 0,78, tapi agak annoying karena dia menggunakan Type-C ya. Jadi itu sedikit deal breaker bagi sebagian orang yang tidak suka dengan Type-C dual pin. Dan untuk sensitivitasnya ada di angka 126 dB dengan impedance 19 ohm di in-ear monitor satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Keep Hi-Fi sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan packaging yang B aja sih untuk in-ear monitor kelas harganya ya. Kalau bicara soal kelengkapan sendiri sebenarnya ya cukup oke, terutama di bagian air tipsnya yang tidak terlalu pelit, di mana di dalamnya ada in-ear monitor tentu saja cable, lalu manual book, dan sangat disayangkan dia nggak ada case sama sekali dalam paket penjualannya. Dan sekarang kami berikan skor B- untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging yang ya secara kelengkapan ya cukup oke secara air tips ya. Tidak pelit, tapi ya nggak ada case itu juga menjadi deal breaker yang menurut saya agak sedikit mengganggu karena tidak diberikan proteksi sama sekali pada in-ear monitor kesayangan kalian. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build dari in-ear monitor satu ini sendiri dia berbahan plastik rubbery gitu ya. Jadi kayak di TWS Sony XM4 gitu yang terlihat lebih premium aja dibandingkan bahan plastik biasanya ya. Jadi kesannya lebih mahal gitu daripada kesan plastik yang glossy gitu kan. Dan di sini housingnya sendiri berwarna hitam pekat seperti ini. Untuk sisi nozzle-nya sendiri agak sedikit pendek, di sini sudah ada lip serta filternya seperti ini. Untuk diameternya sendiri di sini kita ukur sama-sama saja. Sekitar 5,6 atau mungkin 5,5 mm kalau dibulatkan. Untuk faceplate-nya sendiri ya, di sini bahannya sedikit berbeda. Yes, bahannya adalah metal ya, tapi kelihatannya sih aluminium ya. Dengan dua layer yang berbeda ketinggian, kalian bisa lihat sini, ini layer pertama dan di sini layernya lebih pendek ya. Dan ada potongan vertikal di bagian tengah dan juga bagian kiri dan kanannya ini ada potongan juga. Desainnya ini tidak terlalu mencolok, tapi menurut saya maco abis, maskulin, dan anti maho-maho club. Terdapat satu fan hole di bagian bawah faceplate-nya seperti ini ya. Kalian bisa lihat aja, fan hole-nya cukup besar di sini. Dan di bagian dalamnya di sini ada satu fan hole ya di sini ya untuk bagian dalamnya ya. Dan untuk kabelnya sendiri ada kabel dual pin dengan tipe Type-C ya seperti ini. Jadi agak sedikit annoying ya. Harapan saya sih harusnya bisa yang biasa aja, nggak usahain Type-C karena itu membuat PR lagi sih sebenarnya. Dan di kabelnya sendiri sudah ada air hook yang pre-foam transparan seperti ini. Untuk bahan kabelnya sendiri adalah high purity silver plated OFC klaimnya dari in-ear monitor satu ini. Berwarna abu-abu, sleevingnya seperti ini. Dengan chin slider berbahan plastik dan splitter berbahan metal. Nice ya di sini ya. Dan di bagian bawah adalah kabel 4-strand twisted yang cukup rapi di sini. Untuk feel kabelnya sendiri mengarah ke lentur dan agak sedikit tipis ya di sini ya. But okay lah untuk price range ya. Untuk jacknya sendiri adalah straight plug 3,5 mm di sini. Untuk sisi build quality-nya, bicara soal bahan housingnya menurut saya cukup oke ya di sini ya. Agak rubbery feel gitu memberikan kesan yang nyaman aja. Jadi tidak terkesan terlalu murahan ya. Lalu juga bicara soal faceplate-nya juga desainnya laki banget ya di in-ear monitor satu ini. Jadi nggak malu-maluin kalian di tongkrongan ya. Kalau pakai in-ear monitor Hello Kitty mungkin diketawain ya, tapi ini laki banget jadi beda lah ini. Kalau untuk segi kabelnya menurut saya cukup decent ya, tapi yang disayangkan, yang menjadi nilai minus menurut saya itu dual pinnya yang masih menggunakan Type-C. Oke, bicara soal fitting in-ear monitor satu ini sendiri, menurut saya nggak ada masalah yang berarti ya. In-ear monitor satu ini memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup ringan dan ergonomis, jadi klop banget di situ ya. Saat dipakai pun regular fit over ear seperti ini. Ya kekedapan dan gripnya ya oke lah, khas in-ear monitor Chi-Fi budget pada umumnya.
nggak ada masalah yang berarti. Memang bukan tipe yang super senak banget ya, yang bikin dalam jangka waktu pemakaian panjang bakal sangat panas dan mengganggu gitu, enggak ya. Di Inner Monitor 1 ini ya ada di tengah-tengah lah, nggak sampai yang loose banget tapi juga nggak sampai yang super senak banget, jadi ya cukupan lah. Dan dengan AirTip size M-nya di pemakaian telinga saya sendiri, di skenario pemakaian saya sendiri, nggak ada masalah sama sekali. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk fitting dari Inner Monitor 1 ini. Fitting yang cukup versatile dan bisa digunakan untuk segala jenis telinga ya. Ya mengingat dia Inner Monitor budget, ya harusnya nggak ada masalah sih. Apalagi cuma single dynamic driver. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Inner Monitor 1 ini. Arah suara dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan agak V-shape, tapi menurut saya pribadi mungkin kalau didengerin ya, dia agak sedikit ke bassier dikit ya, mengarah ke bassier dikit, V-shape yang agak bassier dikit. Dimana memang daerah yang di boosting adalah bagian bass dan juga upper mid to treble region ya. Dan untuk di drive sendiri menggunakan smartphone saya rasa nggak akan terlalu bermasalah, cuma kalau misalnya ada dongle akan lebih oke. Dan suara yang saya suka sendiri adalah suara yang neutral warm sounding. Jadi apakah Inner Monitor 1 ini bisa merubah persepsi saya untuk menyukai Inner Monitor ini yang notabene bukan neutral warm? Kita bahas sama-sama. Oke, kita lihat sedikit grafnya ya. Kalian bisa lihat aja grafnya di sini, memang dia ada sedikit boosting di bagian bassnya di sini sampai ke sub bass, lalu juga ada di bagian upper mid range sampai di bagian treble-nya juga ada boosting semuanya di sini ya. Kita kalau bicara soal bassnya di sini mungkin kalau dilihat secara graf memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya bassnya ya. Tapi somehow bassnya di sini menurut saya rada obesitas aja bodinya. Teksturnya tapi cukup oke di sini walaupun memang besar bassnya. Impact-nya terasa di setiap relung jiwa dengan punch yang menggentarkan dada. Untuk rumble-nya juga masih dapat di sini. Jadi boostingnya ini full sail ahead ya. Jadi kalian bisa lihat boostingnya di mid bass dan juga sub bass full sail ahead, semuanya maju. Overall untuk kuantitasnya memang rada besar, sudah ranah horek dikit sih. Tapi saya appreciate karena teksturnya masih oke lah untuk bassnya only ya. Saya bilang oke, memberikan bass yang cukup tactile, yang besar tapi nggak mendem sama sekali. Ya oke lah di situ. Untuk kualitasnya sendiri, bassnya ini termasuk kelas akselerasi ya. Jadi bisa sampai nyebrang ke bagian mid low-nya. Kenapa akselerasi ya? Karena bisa sampai mid low ya, bukan hanya di ranah bass aja. Nice di situ. Untuk speednya sendiri oke ya, dengan suara yang cukup full sounding bass. Tuningan bass yang oke buat lagu top 40, lagu horek dan fun. Oke, untuk bagian mid-nya di sini bisa dikategorikan V-shape biasa ya, sedikit mundur. Sebenarnya presentasinya ini overall forward ya. Cuman bassnya ini sudah di garis finish duluan, jadi memang terasa agak kalah maju mid-nya. Sebenarnya maju tapi kalah maju dibandingkan bassnya yang sudah sampai di garis finish duluan. Dan secara body di sini terasa sedikit kurang tebal dengan emosi yang so-so aja, kurang keluar dikit, kurang bite-nya dikit di situ ya, kurang emosionalnya dikit lah intinya. So far sih mid-nya main ke clarity yang tidak mendem kecuali kena bass-nya. Jadi kalau ada mid dan bass yang bersamaan, bass-nya bisa nutupin sedikit. Somehow juga tidak terasa dark di sini karena upper mid range-nya yang cukup ya. Kalian bisa lihat di sini upper mid range-nya kurang yang mana, bos? Sudah cukup banget di sini menurut saya. Dan memang male vokalnya ini lebih main ke arah detail dan clarity sih dibandingkan male vokal yang preferensi saya sih male vokal yang emosional dan juga ngalun rada tebelan dikit lah intinya. Oke, lanjut ke bagian female vokalnya. Di sini terasa cukup natural bright ya, dengan dinamika dan clarity yang pas. Somehow not bad female vokalnya. Terasa cukup lepas dan terasa energinya. Memang rada sedikit bright dan ya agak borderline shouty dikit sih sebenarnya di Inner Monitor 1 ini. Mid-nya sendiri dirender dengan cukup baik, asal lagunya nggak banyak bass-nya ataupun terlalu brighter sih. Oke, untuk grafnya sendiri bisa dilihat ya, jajaran pegunungan Andes di sini ya. Untuk treble-nya sendiri rada bright yang jelas bukan untuk kalian kaum audiophile lemah. Sedikit metalik untuk hitnya dan terasa cukup intens stringnya ya, tanpa ampun di sini dengan tekstur yang overall rada tipis dan sedikit tajam. Untuk violnya sendiri terasa energinya dan sedikit intens juga ya. Kalau rapi-rapi banget sih enggak, tapi setidaknya ada energi di setiap gesekannya masih dapet lah di Inner Monitor 1 ini. Si balance-nya di sini ada hint-nya ya, alias borderline. Kalian bisa lihat aja 8K-nya juga cukup tinggi di sini ya. Dan bicara soal keseluruhan dari tonalitas Saga Sound ini kami berikan skor B- saja. Buat pencinta V-shape ini ya asik sih harusnya ya, tapi memang secara tonal kurang balancing dan kurang sopan dan tata keramahnya intinya.
Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi inner monitor satu ini adalah presentasi inner monitor V-Shape pada umumnya yang fun dan juga energik. Bicara soal timbernya sendiri, ya menurut saya timber akurasinya nggak terlalu neutral ya, kurang oke sedikit di situ ya karena faktor tuningannya yang tidak terlalu balance juga membuat dia kurang neutral tuningnya. Karena bagi saya pribadi sendiri dengerin inner monitor apapun, hal yang nomor satu bagi saya memang timbernya yang benar. Timbernya yang akurat ya. Terlepas memang kalau misalnya kalian bisa tuning V-Shape tapi timbernya akurat, saya nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau timbernya kurang akurat, ya mungkin di situ akan muncul komplain dari saya. Tapi ya sekali lagi dilihat juga dari harganya. Karena kita tidak bisa berharap timber yang super akurat di harga yang budget banget sih. Ya mungkin ada ya, kalau memang didukung dengan tonal yang balance. Tapi kalau tonalnya nggak balance, agak sulit inner monitor budget bersaing dengan inner monitor yang lebih mahal. Atau yang lebih balance lah. Untuk mendapatkan akurasi dari timber. Oke, untuk sisi soundstage-nya menurut saya cukup oke di sini. Terkesan cukup luas dan cukup megah ya di sini ya. Tapi ya bukan yang level 1 jutaan ya. Masih oke lah di harganya ya. Dan cukup terasa ramai dan ya intinya fun aja sih. Terasa ramai dan meriah gitu. Untuk resolusinya overall cukup good ya di inner monitor satu ini. Terlepas dari timbernya ya. Terlepas dari timbernya dan juga bassnya yang memang rada nggak mau ngantri. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke lah untuk kelas single dynamic driver yang agak budget. Dengan imaging yang menurut saya ada sedikit kesan layering-nya dan memang presentasinya ini agak sedikit forward ya untuk inner monitor satu ini. Dengan positioning yang menurut saya ya oke aja sih. Bukan yang terbaik di harganya yang pasti. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk inner monitor satu ini. Soundstage-nya ini meriah banget, fun, energik banget, terasa ya presentasinya juga di situ. Walaupun timbernya agak sedikit jongkok. Oke, selanjutnya kita bahas inner monitor satu ini dibandingkan dengan 7Hz G1 seperti apa inner monitor satu ini. Oke, untuk housingnya sendiri fisik ya, kita bicara soal fisik. G1 sendiri menggunakan housing full metal di sini ya, jelas di sini build-nya juga lebih mantap dibandingkan Agawan yang masih menggunakan bahan plastik ya, walaupun di sini juga ada aluminiumnya. Untuk fitting sendiri sama-sama oke, no complain ya, cuma di G1 ini jelas lebih berat dibandingkan Agawan. Soal suara sendiri dari bassnya sendiri kalian bisa lihat aja di grafnya ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau G1 memang lebih ada boosting ya di sub bass-nya dibandingkan sound Agawan ini. Dan kalau didengerin sendiri dari graf sendiri memang kuantitasnya terasa lebih besar di Agawan ya menurut saya dibandingkan G1. Karena G1 ini bass-nya lebih menyebar dan pas aja, sedangkan di Agawan ini terasa lebih ngumpul dan kalah detail dibandingkan G1. Jadi kenapa mungkin lebih besar? Karena mungkin dia rada ngumpul kurang menyebar aja gitu ya. Jadi kesannya saat didengarin lebih besar aja dibandingkan G1. Oke, untuk mid-nya sendiri terkesan lebih neutral di G1 dan terasa lebih rapi juga transiennya di G1 dibandingkan Agawan yang terkesan rada metalik ya dan kurang organik. Secara presentasi juga lebih kalem di G1 dan sedikit lebih energik di Agawan. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Di sini lebih align yang hijau ini yang G1 ya. Dia lebih align dengan Harman di sini dan di sini lebih boosting ya. Dia memberikan kesan yang lebih metalik terutama di bagian presence di sini kan boostingnya terlalu tinggi menurut saya juga. Dan di sini memberikan kesan yang lebih bright di Agawan ya dari upper mid range-nya yang agak di boosting sedikit. Oke, untuk treble-nya sendiri bisa dikategorikan di Agawan ini terkesan lebih tipis dan bright ya. Sedangkan di G1 ini lebih bright lagi attack-nya, tapi equalisasinya ini lebih cepat decay-nya. Jadi kalian bisa lihat aja di sini ya. Dia lebih ada boosting di bagian shimmering splendid-nya di sini. Di sini juga ada di 8K-nya ya dibandingkan G1 ya di sini ya. Jadi ya sama-sama bright juga sih untuk treble-nya sebenarnya. Dan bicara soal timbernya sendiri saya pegang di G1, tapi kalau kalian suka suara yang incisive bisa cobain Agawan aja sih. Buat kalian mencari suara yang lebih energik, incisive, Agawan. Tapi memang di sini kurang balance dibandingkan G1. Saya lebih pilih G1 karena memang di bagian mid-nya lebih enak, di bagian bass-nya juga lebih rapi. Untuk cons dari inner monitor satu ini, yang pertama yaitu dia no case ya. Itu sedikit deal breaker untuk packaging atau kelengkapannya. Yang kedua dia masih menggunakan dual pin Type-C, annoying banget di situ dan saya paling anti juga ya. Saya prefer yang 2 pin yang universal yang umum-umum aja lah, nggak pakai type seperti yang kaset Type A, Type B, Type C, bikin bingung aja. 2 pin yang universal aja, biar nggak jadi PR.
Yang terakhir ya itu suaranya nggak terlalu balance banget sih menurut saya. Pro-nya dari ini motor satu ini sebenarnya potensi dari ini motor satu ini ada ya, asal dia tuning dengan benar, tapi sayangnya ya agak sedikit kurang aja sih. Dan untuk value for money-nya di angka 585.000, ini motor satu ini kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor C+ aja sih. Buat kalian yang merasa ini motor kalian boring dan cari suara yang menantang, ini motor satu ini bisa kalian coba sebagai alternatif. Kesimpulan, buat selera saya ini masih agak sedikit jauh ya. Tapi buat kalian yang mungkin cari suara yang energik, V-shape mania ya, mungkin bisa kalian pertimbangkan ini motor satu ini atau kalian audisi lah at least. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Aga Sound Aga One ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini motor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu di video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.